pandemi, saya belajar di rumah dan harus pakai handphone. Tapi aku gak punya handphone. Setiap belajar online, aku selalu pinjam HP papa. Pak! Pak! Papa! Pinjam HP. Kenapa? Buat belajar online. Belajar, kadang-kadang ada yang telepon. Jadinya keganggu deh. Nah, ini ada yang telepon. Apa? Selain itu, HP papa udah gak bagus, jadi kadang-kadang baterainya cepet habis. Pak, baterainya habis. Coba aku punya handphone sendiri ya, jadi aku bisa belajar dengan lebih baik. Sudah cukup lama dunia pendidikan terdampak oleh pandemi COVID-19. Dan para siswa mau tidak mau, mereka mengandalkan gadget dan internet untuk dapat melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk mengikuti model pembelajaran seperti itu, banyak siswa yang mengalami kesulitan karena mereka tidak mempunyai HP atau komputer. Kalaupun ada, HP dan komputer mereka tidak memadai. Badan Pekerja Majelis Klasis BPMK Jakarta Timur mengajak kita untuk bergerak bersama membantu anak-anak kita yang masih memerlukan fasilitas berupa handphone untuk dipakai dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kita akan mengumpulkan 70 handphone untuk dibagikan kepada 70 siswa yang ada di 14 jemaat GKI Klasis Jakarta Timur atau masyarakat sekitar. Saudara dapat memberikan handphone baru atau yang masih layak pakai sesuai kebutuhan, yaitu smartphone 4G. Bantuan HP dapat dikumpulkan kepada majelis jemaat untuk nantinya akan disalurkan kepada siswa-siswi yang membutuhkannya. Dukungan saudara tentunya sangat berarti bagi masa depan anak-anak kita. Itulah cara sederhana kita mensyukuri kelahiran Yesus. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih menyampaikan salam sejahtera dan selamat mengikuti kebaktian Minggu dengan penayangan live streaming. Ada beberapa informasi yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara. Sekolah Minggu online. Sekolah Minggu online dapat diikuti oleh anak-anak lewat tayangan di kanal YouTube GKI Kayu Putih setiap hari Minggu pukul 11. Informasi detail akan disampaikan melalui WA Group orang tua atau anak sekolah minggu. Perkenalan anggota baru. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyambut kehadiran anggota-anggota baru di Jemaat GKI Kayu Putih dan akan diperkenalkan kepada umat dalam kebaktian ini. Adapun nama-nama dari para anggota baru sebagai berikut. Saudara Alfred Pranalom Sihotang, keluarga Arbi Padapotan Dalimunte, keluarga Kristopel HP Singgalingging, saudara Fernando Roberto Tambunan,
keluarga Frederick Priya Purnama Sitompul, Saudari Grabirea Panggabean, keluarga Maruli Tua Sianipar, keluarga Ronald Huta Barat, Saudari Rosalina Napitupulu, Saudari Yohana Eli Putri Tadigat. Kepada para anggota baru, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam pelayanan bersama di GKI Kayu Putih. Umat, marilah kita menaikkan syukur atas kehadiran anggota-anggota baru ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menghimpun kami bersama sebagai jemaat-Mu. Kuduskan persekutuan kami dengan para anggota baru ini, agar kami menjadi berkat seorang terhadap yang lain, baik sebagai umat maupun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Pakailah hidup kami sebagai jemaat-Mu untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Informasi dari panitia Natal. Umat terkasih, mulai hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama, mengingatkan kita kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus, ditandai dengan sebatang lilin ungu yang memiliki arti sebagai harapan. Semasa pandemi COVID-19 ini, kita menjauhi keramaian dan lebih banyak berkumpul dengan keluarga atau kerabat. Marilah kita gunakan momen ini untuk merefleksikan kembali makna Natal, yaitu kelahiran Kristus dan karya-karya penyelamatannya yang memulihkan umat manusia. Umat diundang untuk bersama mengikuti Christmas Spiritual Movement hingga Minggu tanggal 13 Desember 2020. Umat juga dapat mengupload foto pada saat melakukan Christmas Spiritual Movement atau foto keluarga saat merayakan Natal tahun ini di rumah, dan tag @gkikaput.official di Instagram maupun Facebook. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk ikut dalam kegiatan pemahaman Alkitab yang akan diadakan secara online pada hari Kamis 3 Desember 2020 lewat Zoom. Informasi akan disampaikan melalui WA Group Komunitas
wilayah masing-masing. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja dari hari Senin sampai hari Minggu pukul 9 sampai 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Marilah kita masuki kebaktian Advent pertama ini. Umat diundang berdiri. Marilah kita menaikkan pujian dari PKJ 1, Abadi Tak Nampak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengawali kebaktian Minggu Advent yang pertama dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, tekanan, bahkan keputusasaan yang saat ini dihadapi oleh manusia di berbagai penjuru dunia, kita mengingat pada apa yang dialami juga oleh bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir, maupun ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babel. Satu hal yang kita dapat belajar bahwa Allah peduli dan telah mempersiapkan rencana keselamatannya bagi mereka yang bergantung kepadanya.
Umat yang dikasihi Kristus, sebagai pengikutnya, kita tidak perlu lelah dan merasa tidak berdaya menghadapi situasi yang seolah-olah tanpa harapan. Namun kita harus tetap menanti dengan setia akan janji penyelamatannya yang pasti. Minggu ini ketika kita mulai memasuki masa Advent, firman Tuhan yang mendasari kebaktian pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa pribadi lebih dahulu. Ya Tuhan, ketika saat ini kami berada pada masa Advent yang pertama, ketika kami sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus, baik dalam peristiwa Natal atau bahkan kedatangan Tuhan Yesus kembali kelak, kami melihat kehidupan kami yang telah lalu. Betapa kami sadar bahwa ada kalanya, bahkan seringkali, kehidupan kami dengan apa yang kami pikirkan, katakan, atau lakukan bertentangan dengan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Karena itu Bapa, dengarkanlah seruan doa pengakuan dosa dari umat-Mu yang dipanjatkan dengan penuh penyesalan dan hati yang penuh dengan tekad pertobatan. Karena itu Bapa, biarlah kami sebagai umat-Mu boleh Tuhan pulihkan dengan rangkulan cinta kasih-Mu yang mengampuni, yang menebus kami. Kami serahkan di Bapa doa pengakuan dosa kami, hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Penebus yang hidup. Amin. Dari
jemaat yang terkasih, bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, mari bersama-sama menyambut berita anugerah dari Tuhan berdasarkan surat Efesus pasal yang kedua ayat 4 hingga 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan untuk memberikan salam damai kepada keluarga. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam doa persiapan pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu sungguh layak untuk bersyukur, sebab kepada setiap kami Tuhan telah memberikan kembali belas kasihan berupa pengampunan dosa. Karena itu Bapa, sebagai respon syukur kami sungguh rindu untuk mendengarkan pembacaan dan juga pemberitaan firman Tuhan. Karena itu Bapa, berkatilah kami sekali lagi, agar kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang telah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya, sungguh boleh menuntun hati dan pikiran kami, sehingga ketika bagian-bagian firman Tuhan dibacakan dan juga diberitakan, kami sungguh mengerti apa yang Tuhan mau, dan kami siap untuk melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah ya Bapa hamba-Mu di tengah-tengah segala keterbatasannya, agar kiranya bagian firman Tuhan yang hendak disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu bagi kami. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab didasarkan pada kitab Mazmur pasal yang ke-80, ayat 2 hingga ayat yang ke-8, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami.
Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-ngolok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Diteruskan ayat 18. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya melalui sikap kehidupan sehari-hari. Maranatha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali pemberitaan firman pada masa Advent ini, ada sebuah video kesaksian jemaat yang akan menjadi pengantar pemberitaan firman. Demikian ditampilkan. Saya terlahir dari kedua orang tua yang berbeda keyakinan. Ayah saya seorang Muslim dan mami saya seorang Kristen. Selama saya dibesarkan oleh mereka, saya tidak pernah lihat ada konflik agama di keluarga kami. Kami hidup rukun, bahkan kami merayakan hari raya itu 2 kali dalam setahun, Lebaran dan Natal. Tahun 1997, ketika itu usia saya 19 tahun. Saya memutuskan untuk menikahi seorang pria yang beragama Kristen. Puji Tuhan, suami dan keluarga besar suami tidak pernah memaksakan saya untuk berpindah keyakinan. Tetapi berjalannya waktu, sampai anak kami yang pertama lahir, ada bisikan di hati saya untuk membesarkan ia dalam ajaran Kristen. Saya memulai mengantar sekolah minggu dan membeli buku-buku kekristenan dengan harapan suatu saat anak saya menanyakan Tuhan itu siapa, saya tahu jawabannya. Sejak saat itu semuanya menjadi learning by doing. Iman saya semakin bertumbuh dan saya banyak belajar dari anak-anak. Dan kejutan-kejutan kecil dari Allah itu selalu menghampiri dalam kehidupan saya. Wah, awalnya sih saya selalu merasa murtad ya setiap harinya. Tidak membayangkan bagaimana ayah saya masuk neraka karena saya. Karena memang sebelumnya pengajaran itulah yang saya tahu. Setiap ke rumah orang tua tuh saya selalu dihantui rasa bersalah. Bahkan setiap ke gereja pun saya takut ketemu orang-orang yang mungkin kenal dengan ayah saya. Jadi jantung tuh selalu terasa berdebar-debar, hidup terasa tidak tenang. Dan entah kenapa saya selalu diberi kekuatan oleh Allah. Kepekaan saya terhadap Tuhan tuh semakin terasa. Hati saya selalu mendengar suara Tuhan kalau ini tuh tidak apa-apa. Hadapi, jalani, jangan takut. Sampai akhirnya di bulan Oktober 2016, Allah menyapa saya melalui matahari pagi. Sinar matahari itu memberi kehangatan, seolah-olah Allah berbicara kepada saya. Tidak apa-apa Diana, jangan takut. Lalu saya pun tersenyum. Saya tidak menyangka ya, Allah bisa hadir di saat saya sedang menyetir mobil. Semakin saya mengenal Allah, saya merasa Allah sungguh dekat dengan saya. Saya bisa bercerita apapun, dimanapun, kapanpun. Bahkan di dalam situasi yang paling sederhana pun Allah hadir. Dan itu sangat membekas di hati saya. Saya memutuskan untuk sharing ke salah satu pengerja GKI Kayu Putih. Dari situ saya yakin kalau saya adalah seorang Kristen. Rasa menuntut kepada Allah, menuntut kepada diri sendiri, rasa takut dan rasa tidak tenang itu lama-lama menjadi sirna.
proses menjadi seorang Kristen itu membantu pemulihan hubungan antara saya, ayah saya, dan Tuhan. Saya sendiri tidak tahu bagaimana perasaan ayah saya yang sebenarnya. Tetapi yang saya tahu pasti, Allah tidak pernah meninggalkan ayah dalam pergumulannya. Karena hubungan saya dengan ayah baik-baik saja dan hal-hal yang saya takutkan tidak pernah terjadi. Tuhan tidak pernah memberi pilihan untuk saya memilih orang tua atau Tuhan. Tetapi Tuhan seolah-olah berbicara, kalau ini semua saya berikan buat kamu, Diana. Dan ternyata benar, bukan kita yang memilih, tetapi kita yang dipilih. Relasi dengan Allah adalah kunci dari pemulihan yang Allah berikan di dalam kehidupan saya. Karena bukan saya yang memulihkan diri saya sendiri, tetapi karena kasih setia Allah yang saya rasakan di dalam setiap proses kehidupan yang saya jalani. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kata yang cukup populer di Indonesia akhir-akhir ini pada masa pandemi selain kata pandemi COVID-19 itu sendiri? Nah, tentu saja dalam kehidupan kita ada beberapa kata yang berulang-ulang kita dengar, berulang-ulang disebutkan entah di media massa ataupun juga dalam percakapan sehari-hari. Nah, namun kata yang saya maksudkan adalah kata pemulihan. Dulu pemerintah kita dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 membentuk dan memberi nama tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19. Lantas nama gugus tugas ini ditiru oleh berbagai instansi, termasuk gereja kita pun juga menggunakan nama gugus tugas yang dimaksud. Seiring dengan waktu ketika pemerintah berupaya untuk lebih merespon dampak pandemi secara utuh dan menyeluruh, lantas nama gugus tugas diperkuat dan dibentuklah apa yang namanya KPC, PEN, atau Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Tampak dari nama KPC, PEN ini mengisyaratkan keseriusan pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan, sambil tetap mengupayakan juga pemulihan ekonomi yang terimbas oleh dampak pandemi. Nah, penggunaan kata pemulihan di depan kata ekonomi dari KPC PEN tadi, bukankah mau mengatakan bahwa pemerintah melihat bahwa situasi ekonomi kita perlu dipulihkan? Tetapi, dalam kenyataannya, kata pemulihan tidak melulu identik dengan kata ekonomi. Sebab kata pemulihan pun bisa dipakai dalam berbagai konteks. Sebagai contoh, kita barangkali pernah mendengar istilah pemulihan trauma. Bahwa ada orang-orang di sekitar kita, atau mungkin juga Bapak Ibu, Saudara-saudari yang pernah mengalami trauma. Entah trauma karena gelap, trauma karena jatuh, trauma ketinggian, atau trauma karena luka batin akibat penghinaan atau fitnah, atau kekerasan yang dialami di masa lalu. Karena itu diperlukan adanya pemulihan trauma. Kita pun juga mengenal adanya istilah pemulihan kesehatan. Seseorang yang terkena COVID-19 lantas kemudian dinyatakan negatif dari virus SARS-CoV-2 tentu membutuhkan waktu untuk memulihkan dirinya. Bahkan pasien COVID yang sudah pulih, terutama yang bergejala, butuh waktu sekian lama untuk betul-betul pulih. Pemulihan pun juga bisa dipakai untuk konteks relasi, pemulihan relasi. Bukan tidak mungkin ada konflik dengan saudara kandung, dengan orang tua, atau dengan teman, atau dengan yang lain. Dan video kesaksian yang tadi kita saksikan bersama-sama, bukankah di sana bicara soal adanya pemulihan relasi dari rasa takut, dari rasa bersalah seorang anak kepada ayahnya. Pemulihan pun juga kita kenal dalam konteks pemulihan kata sandi. Ketika kita akrab dengan media sosial, lalu oleh karena satu hal kita lupa untuk
memasukkan password dengan benar, atau mungkin handphone kita di-reset, diinstal ulang, sehingga semua akun media sosial harus kita masukkan kembali, bukan tidak mungkin kita memerlukan pemulihan, kata Sandi. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita pun juga dalam rangka Advent yang pertama hendak membicarakan tentang pemulihan dalam tema orang dalam pemulihan. Nah, tema ini menjadi menarik untuk dicermati sebab umat Tuhan di masa lalu ketika menantikan hadirnya Mesias ternyata dalam kondisi yang sulit. Itu berarti percakapan mengenai pemulihan terkait erat dengan kesulitan, dengan pergumulan yang tengah dihadapi. Mari kita lihat lebih jauh bacaan Alkitab kita tadi. Mazmur pasal 80 bisa jadi merupakan salah satu referensi yang bisa kita baca tentang duka, tentang pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika bangsa Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi menaklukkan kerajaan Israel Utara. Dalam suasana duka dan kesusahan yang seperti itulah, umat Israel sebagaimana ditampakkan dalam bacaan Mazmur mendambakan akan hadirnya Mesias, sang penolong yang memulihkan mereka. Oleh karena itu ketika kita melihat bahwa konteks bacaan Mazmur 80 ini bicara soal penderitaan yang membuat umat Tuhan rindu akan pemulihan dari Tuhan, maka bukankah di sana tampak ada kesejajaran pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan di masa lalu dengan kita di masa kini. Nah, karena itu menjadi relevan kita coba menggali makna dari bagian Alkitab ini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengajak kita untuk mencermati 3 hal. Yang pertama, ketika tema kita bicara orang dalam pemulihan, maka yang perlu kita sadari adalah sumber pemulihan yang sejati adalah Allah sendiri. Sekali lagi, sumber pemulihan yang sejati adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya dalam teks Alkitab yang kita baca, ada 3 kali pemazmur berkata sebagai berikut ya, pada ayat yang keempat, ayat ke-8, dan ayat yang ke-20. Pemazmur berkata begini, "Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat." Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, menarik untuk dicermati mengapa pemazmur berkata dan berseru agar wajah Allah bersinar dalam rangka keselamatan, dalam rangka pemulihan hidup umat. Kalau kita mendengar kata bersinar, maka bukankah bayangan kita mengarah pada matahari sebagai sumber cahaya, sebagai sumber sinar bagi kehidupan kita? Nah, menjadi menarik untuk kita cermati apa kaitan matahari dengan pemulihan, dengan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Sejumlah peradaban, sebagaimana kita ketahui, menjadikan matahari sebagai representasi kekuatan alam. Orang Mesir bukankah menyembah Ra sebagai dewa matahari, selain tentu menyembah dewa-dewi lainnya. Orang Jepang meyakini bahwa kaisar yang mereka miliki adalah titisan dewa matahari. Itu sebabnya bendera Jepang pun juga menyimbolkan matahari. Lalu orang-orang Romawi kuno memiliki ritus untuk merayakan kelahiran dewa matahari. Sebab mereka meyakini bahwa matahari ini adalah dewa yang tak terkalahkan, yang mampu mengalahkan kegelapan. Dan mereka menyebut ritus itu sebagai Dies Natalis Solis Invictus, atau hari kelahiran matahari yang tak terkalahkan, setiap tanggal 25 Desember. Nah, ritus itulah yang kemudian dimaknai secara baru ketika kekristenan menjadi agama negara di Kekaisaran Romawi. Dan kita menyebutnya dengan Natal, kehadiran Kristus yang lahir di tengah dunia. Nah, kita melihat sejumlah peradaban menjadikan matahari sebagai simbol kekuatan. Adanya matahari diyakini menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Ketika matahari bersinar di pagi hari, bukankah manusia bisa beraktivitas dengan leluasa, terbebas dari ketakutan karena kegelapan, karena malam yang mereka hadapi. Dan pada masa kini, bukankah kita pun juga belajar bahwa hadirnya matahari juga menolong proses fotosintesis,
pada tumbuh-tumbuhan, di mana fotosintesis lantas juga menghasilkan salah satunya adalah oksigen yang diperlukan untuk segarnya kehidupan, untuk kita beraktivitas. Itu berarti sinar atau cahaya matahari itu adalah sesuatu yang memberi kehidupan, sesuatu yang mendatangkan pemulihan. Nah, ketika pemazmur menyatakan seruan agar wajah Allah dapat bersinar, maka itu sama dengan doa dan juga harapan agar Allah memulihkan mereka. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini bukan tidak mungkin ada di antara kita yang juga merindukan adanya pemulihan dalam diri. Entah pemulihan dari trauma karena pengalaman pahit, atau pemulihan kesehatan, dan mungkin juga pemulihan relasi. Relasi dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, atau dengan teman, dengan sahabat. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah Allah sungguh diandalkan dalam doa-doa kita untuk menolong kita lepas dari trauma, lepas dari berbagai kemelut relasi yang ibarat benang kusut? Sudahkah Allah sungguh diandalkan untuk menolong kita memulihkan kembali relasi yang tengah koyak? Itu ketika kita bersedia melepaskan pengampunan kepada yang bersalah. Hari ini kita diingatkan hal yang pertama, bahwa kalau kita rindu mengalami pemulihan, jangan lupakan Tuhan sebagai sumber pemulihan kita. Nah, yang kedua, kita akan belajar lebih lanjut. Dalam upaya kita untuk mendapatkan pemulihan, maka kita harus siap. Harus siap dengan apa? Siap dengan kemungkinan bahwa situasi yang kita alami tidak kunjung berubah, atau kenyataan yang tidak segera membaik. Ya. Jadi kalau kita merindukan pemulihan, kita sudah berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus siap kalau ternyata keadaan tidak segera membaik. Kalau ternyata situasi itu tidak kunjung berubah. Nah, perhatikan jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman kita. Dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam, setelah pemazmur, representasi dari umat Tuhan menyampaikan seruan agar wajah Allah bersinar, maka kami akan selamat, dikatakan begini. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Perhatikan, bahwa bukankah kesulitan dalam hidup si pemazmur ini tetap ada? Situasi kehidupannya tampaknya belum berubah sebagaimana harapan, sebagaimana doa sang pemazmur. Nah, disinilah kita belajar bahwa yang namanya pemulihan itu bukanlah suatu proses yang sekali jadi, proses yang instan. Kita ada pada zaman di mana apa-apa serba cepat. Tapi kita juga belajar dari firman Tuhan bahwa pemulihan itu juga bicara soal waktu, bicara juga soal proses yang ada kalanya tidak sebentar. Nah, dalam video kesaksian yang tadi kita cermati di awal khotbah, bukankah saudari Diana mengisahkan bahwa ketika ia menikah dengan seorang Kristen, lantas dalam dirinya muncul rasa bersalah, muncul rasa takut telah menyakiti hati ayahnya. Lalu barulah pada tahun 2016 ketika ia konseling dengan seorang pengerja GKI Putih, lalu ia dimotivasi juga untuk ambil bagian dalam berbagai macam kegiatan gerejawi, lantas mulai ada kedamaian dalam hatinya. Rasa takut yang dulu sering muncul, bagaimana perasaan ayahnya ketika tahu dia datang ke gereja, ikut kebaktian, perlahan-lahan mulai sirna. Dan kalau saya hitung-hitung kurang lebih ada 19 tahun. Rasa takut akan dan juga rasa bersalah kepada ayahnya itu muncul. Ya, ketika ia menikah di usia 19 tahun sampai tahun 2016, kurang lebih ada 19 tahun. Lamanya ia dalam kegelisahan, dalam ketakutan, dan dalam rasa bersalah kepada ayahnya. Tapi lantas kedamaian itu hadir ketika ia meyakini Allah mengasihi, Allah menerima apapun kondisi yang sedang terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah ada kalanya pemulihan itu membutuhkan waktu dan proses?
Itu artinya tidak serta-merta ketika kita berseru kepada Allah agar Ia memulihkan kita, lantas pemulihan segera terjadi. Ada kalanya bahkan kita dibawa pada jalan yang berliku sebelum pemulihan itu pada akhirnya kita alami. Beberapa waktu yang lalu saya dan istri menyempatkan diri menonton film Breakthrough, sebuah film bernuansa Kristen yang tayang di layar bioskop pada tahun 2019 yang lalu. Nah, dikisahkan tentang seorang anak remaja yang bernama John Smith ketika sedang bermain-main dengan kedua kawannya di sebuah danau yang membeku oleh karena musim dingin, lantas terjatuh ke dalam danau karena permukaan es itu pecah. Lantas regu penolong berupaya untuk hadir dengan lekas dan menolong ketiga remaja yang tenggelam itu. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit, dinyatakan oleh pihak rumah sakit bahwa John dinyatakan telah meninggal selama 45 menit. Namun kemudian tanda-tanda kehidupan muncul. Sekalipun John dalam keadaan tidak sadarkan diri akibat tenggelam dalam durasi yang cukup lama, 15 menit ia tenggelam di danau yang nyaris membeku. Nah, berhari-hari John dalam keadaan koma. Bahkan dokter ahli yang terbiasa menangani pasien dengan trauma seperti John menyatakan bahwa kalaupun John bisa hidup, ia akan berada dalam keadaan vegetatif atau dalam keadaan yang hidup tetapi tidak sadarkan diri. Karena otaknya sempat berhenti karena suhu dingin yang sangat ekstrim. Tetapi di situ Joyce Smith, ibu angkat dari John yang merawat John sejak kecil, tidak putus asa. Ia terus-menerus berdoa dan yakin bahwa anaknya ini akan sembuh kembali. Nah, konflik lantas muncul terkait dengan respon suaminya atau ayah angkat dari John. Sebagai seorang ayah, suami Joyce ini tampak begitu realistis. Rasanya tidak mungkin dengan kondisi John yang seperti itu dia bisa sehat dan pulih kembali. Namun Joyce tidak putus asa. Dia berusaha tetap berdoa untuk keselamatan dan pemulihan dari John. Joyce pun juga sempat mengalami konflik dengan pendeta di gereja tempat ia berbakti. Pendeta baru, pendeta Noble namanya. Mengapa Joyce tidak menyukai pendeta Noble? Sebab bagi Joyce, pendeta Noble ini terlalu liberal. Potongan rambutnya, tampilannya seperti anak muda dan seperti bukan pendeta. Tetapi justru pendeta Noble inilah yang kerap mendampingi Joyce dan suaminya, bahkan juga John selama di rumah sakit. Nah, singkat cerita, oleh karena satu momen, Joyce minta ampun kepada Tuhan. Karena selama pengobatan John, Joyce memaksakan kehendak dirinya kepada Tuhan. Dr. Garrett yang merawat John menjelaskan bahwa pengobatan lebih lanjut bagi John secara medis akan memperburuk keadaan John. Lantas dengan kondisi itu Joyce sepakat untuk menghentikan perawatan yang dilangsungkan bagi John dan mengeluarkan John dari kondisi kritis, artinya melepaskan alat-alat medis yang dipakai. Tapi menarik adalah justru dengan cara itu John lantas sadarkan diri secara alami dan pulih kembali secara utuh. Nah, bukankah di sini kita diingatkan bahwa pemulihan itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses, dan tentunya cara Allah yang menentukan, bukan kita. Itu yang kedua yang kita pelajari. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kita belajar. Kalau kita bicara tentang orang dalam pemulihan, maka pemulihan yang mulai dialami harus dibarengi dengan tekad pertobatan atau tekad pembaruan hidup. Tekad untuk memperbaiki pola hidup kita. Pola hidup yang telah dipulihkan itu. Dalam ayat 19, pemazmur berkata, "Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu." Nah, bukankah kata-kata tadi, "maka kami tidak akan menyimpang daripadamu," merupakan sebuah tekad, merupakan sebuah janji, merupakan sebuah komitmen, agar ketika pemulihan yang Tuhan hadirkan itu akan dibarengi dengan kesediaan untuk tidak menyimpang dari Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan bagian ini, maka saya teringat akan pengalaman 13 tahun yang lalu. Pada tahun 2007,
Tuhan mengizinkan saya untuk menjalani operasi yang tergolong cukup besar, pengangkatan limpa dan kantung empedu. Dan ketika operasi usai dilakukan, dan saya sudah siuman masuk ke ruang perawatan biasa, tim dokter menyampaikan dua hal kepada saya. Pertama adalah bahwa karena organ kantung empedu sudah diangkat, maka saya dilarang mengkonsumsi lemak dan minyak seperti biasanya. Karena tubuh saya sudah berkurang kemampuannya untuk mencerna lemak ataupun juga minyak. Yang kedua, karena organ limpa telah diangkat, maka saya memiliki daya tahan tubuh yang lebih berkurang. Ada satu organ pertahanan tubuh yang hilang dalam tubuh saya, sehingga saya rentan untuk terkena ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Nah, sejak operasi yang bagi saya tergolong besar itu, maka saya mengalami pemulihan yang luar biasa. Jika sebelum operasi, saya sering kali merasakan lelah, dan bahkan tampak kuning pada mata atau bahkan wajah, oleh karena pemecahan sel darah merah yang berlangsung berlebihan di organ limpa, maka setelah operasi saya merasa jauh lebih fit, jauh lebih sehat. Tetapi dengan kondisi tubuh yang lebih berbeda itu, saya tidak lantas bisa menjalani pola hidup yang seperti biasanya. Saya perlu mendisiplinkan diri untuk menghindari makanan yang mengandung minyak atau lemak yang berlebihan. Sebab kalau tidak, maka saya akan mengalami semacam diare. Lemak minyak itu lantas segera dibuang dari tubuh saya. Dan saya pun tidak lagi bisa bekerja, berkarya dengan memporsir diri, sebab daya tahan tubuh saya sudah lebih berkurang. Alhasil saya membiasakan diri sebelum pelayanan sore atau malam saya di siang harinya, saya beristirahat agar lebih fit untuk aktif dalam pelayanan pada sore atau malam harinya. Dan saat ini ketika kita hidup dalam masa pandemi, ketika imunitas tubuh diperlukan agar tubuh tetap fit, maka saya dan istri serta anak-anak mulai membiasakan diri untuk jogging, entah jalan di sekitar rumah, atau bahkan ada kalanya jalan sampai stasiun LRT terdekat, lalu pergi ke velodrome, di velodrome berjalan kaki di sana, berolahraga, lalu pulang kembali dengan naik LRT dan berjalan kaki. Nah, harapannya adalah dengan aneka kegiatan yang dilakukan itu ada imunitas tubuh yang baik yang bisa saya bawa dalam pelayanan sehari-hari. Dan berbicara tentang olahraga untuk membangun imunitas, saya percaya bahwa kita pun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pun juga mengupayakannya agar kita memiliki imunitas yang baik untuk menghadapi pandemi yang masih terjadi. Nah, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terbiasa berolahraga, apakah itu dengan jalan kaki, lari, bersepeda, maka Panitia Natal GKI Putih tahun ini menyelenggarakan sebuah kegiatan olahraga sambil berdonasi, sambil turut menyumbang, dengan nama Christmas Virtual Movement. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat melihat materi publikasinya pada Warta Jemaat, ataupun juga bisa mencermati media sosial GKI Putih, apakah itu Instagram atau Facebook dengan alamat gkkaput.official. Kita bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti Christmas Virtual Movement tersebut. Dan kita akan melaporkan kepada Panitia Natal berapa panjang, berapa lama yang kita lakukan dalam olahraga itu. Sehingga kita pun juga ikut menyumbang pada akhirnya mereka yang membutuhkan perlengkapan-perlengkapan kesehatan untuk bertahan di masa pandemi saat ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, hal yang ketiga ini bicara tentang bahwa pemulihan itu harus dibarengi dengan pembaruan hidup. Sebab tanpa pembaruan hidup, pemulihan menjadi tidak ada artinya. Dan mengakhiri pemberitaan firman pada hari ini, saya mengajak kita bersama-sama dengan Panitia Natal yang menyiapkan acara-acara pada Advent dan juga Natal, agar kita masuk dalam sebuah langkah aksi. Apa langkah aksi yang bisa kita lakukan pada Advent pertama ini? Jemaat yang dikasih Tuhan, jikalau dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada relasi yang masih dirasakan koyak, atau diwarnai oleh kepahitan, atau mungkin kemarahan tertentu oleh karena perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan di masa lalu,
Maka mari, upayakanlah Bapak Ibu Saudara-saudari menyapa orang tersebut. Orang yang telah melukai, orang yang telah menyakiti. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menelepon yang bersangkutan, mengirimkan pesan bahwa kita mengasihinya, bahwa kita mengampuni kesalahan orang tersebut, sehingga relasi yang sempat terganggu dapat dipulihkan. Atau bahkan kita mendoakan orang tersebut entah lewat telepon ataupun juga teks yang kita kirimkan. Itu aksi yang pertama yang bisa kita lakukan. Tapi kita pun juga bisa memilih aksi yang kedua. Kalau ternyata kita masih punya kesulitan besar untuk menghubungi orang tersebut, maka kita bisa mengupayakan pemulihan dengan mengandalkan Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan agar kiranya pengampunan yang kita perlu lepaskan kepada orang tersebut betul-betul dapat kita berikan dalam kekuatan Tuhan. Sehingga sekalipun relasi itu belum pulih sebagaimana seharusnya, setidaknya dalam diri kita sudah ada kelegaan karena kita telah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena itu mari, jangan biarkan ada rasa bersalah, sakit hati, amarah, dendam, benci berurat berakar dalam hati kita, karena itu menjadi sesuatu yang tidak sehat bagi diri kita. Mari kita pulihkan diri kita dalam pertolongan Tuhan. Umat Tuhan bisa memilih aksi yang pertama, langsung menghubungi orang yang memiliki relasi yang kurang baik dengan kita. Kita nyatakan, saya mengampunimu, atau kita berdamai, kita menjadi sahabat kembali. Tapi kalau langkah pertama itu Bapak Ibu Saudara-saudari belum cukup siap untuk melakukannya, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa memilih aksi yang kedua, yaitu kita membawa dalam doa kita segala kepahitan, segala dendam, segala kemarahan itu, kita nyatakan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sehingga dalam diri kita, kita bisa dilepaskan dari segala macam akar pahit yang tidak sehat untuk diri kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa untuk menutup rangkaian pemberitaan firman ini. Ya Bapa, sebagaimana umat Tuhan di masa lalu merindukan pemulihan dalam kehidupannya, saat ini ketika kami masih dalam kondisi pandemi, kami juga berhadapan dengan berbagai situasi di mana kami perlu dipulihkan. Entah pemulihan dalam relasi, entah pemulihan dari trauma, atau pemulihan-pemulihan yang lain ya Bapak. Tolonglah kami ketika pada masa Advent yang pertama ini kami diajak untuk melakukan aksi nyata sebagai respon kami atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Berupa gerakan untuk memulihkan relasi dengan sesama kami, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami tergerak, kami sungguh-sungguh melakukan langkah aksi tersebut. Ya Tuhan, kami membutuhkan pertolongan dan juga penyertaan-Mu. Sebab ini kami sadari bukan langkah kecil, bukan langkah sederhana. Tapi dalam anugerah Tuhan, dalam hikmat Tuhan, kami dimampukan. Dalam Kristus Yesus, Sang Penebus, kami berdoa dan berharap. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Umat yang dikasihi Tuhan, sebuah pemberitaan firman Tuhan lanjutan lewat pujian berjudul Kami Perlu Kau Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Elisda lewat rekaman pujian.
Jemaat, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Ya Bapa, kembali kami datang kepadamu untuk membawa syafaat kami. Kami rindu untuk berdoa untuk warga jemaat Tuhan yang saat ini menghadapi aneka macam pergumulan dan permasalahan, terutama ketika pandemi COVID-19 menghadirkan berbagai kompleksitas masalah. Apakah itu penghasilan yang berkurang, atau mungkin juga aneka konflik karena kami dan keluarga lama ada di rumah dan mengalami kebosanan dengan situasi yang sedang terjadi. Kiranya Bapa, di tengah-tengah aneka macam pergumulan dan persoalan di tengah-tengah kehidupan warga jemaat-Mu, kami tidak mudah putus asa, kami juga tidak mudah mengambil jalan singkat, namun ternyata membawa kami pada jalan yang sesat. Namun kami bertekun untuk mengenali apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Kami bertekun mengupayakan apa yang baik, sehingga aneka macam persoalan dapat dihadapi dalam anugerah dan juga penyertaan Tuhan. Ya Bapa, kami juga mengingat untuk warga jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh, apakah karena sakit penyakit yang dialami, ataukah karena kekuatan di masa muda yang mulai memudar di masa tua. Agar kiranya Bapa, sahabat-sahabat kami yang demikian, Tuhan jamah, Tuhan lawat, mampukanlah mereka merasakan bahwa Tuhan tidak tinggal diam, memberkati, menyertai aneka perawatan, pengobatan yang sedang dijalani. Kami juga mengingat untuk beberapa keluarga sahabat kami yang tengah berduka, agar kiranya dalam anugerah Tuhan Engkau pun juga berkenan memberikan penghiburan yang sejati, sehingga dapat mereka bawa untuk mereka melewati masa-masa tidak mudah. Karena itu Bapa, sertailah setiap keluarga yang sedang berduka pada saat ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk panitia Natal. Kami sungguh bersyukur untuk kesediaan sejumlah aktivis gereja-Mu terlibat dalam persiapan Natal, baik pada masa-masa Advent seperti saat ini, maupun juga aneka kegiatan di masa era Natal. Kami mengingat kegiatan Christmas Carol kepada warga jemaat senior maupun juga para perantau yang kesepian karena tidak memiliki teman ataupun juga tidak dimungkinkan untuk pulang ke tempat asalnya. Agar kiranya aneka kegiatan Christmas Carol itu dapat berlangsung dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk kegiatan Christmas Virtual Movement yang melibatkan jemaat untuk ambil bagian di dalamnya. Biarlah warga jemaat pun juga antusias untuk berolahraga sebagai keluarga demi keluarga, sekaligus juga berdonasi untuk mendukung program sosial panitia Natal. Bapak berkati juga upaya-upaya perekaman-perekaman yang dilakukan oleh panitia Natal untuk mendukung aneka kebaktian pada masa raya Natal ini, agar kiranya dalam anugerah Tuhan setiap proses perekaman itu dapat berlangsung dengan aman, dengan sehat, dan kami yang mengikutinya sungguh diberkati dan mendapatkan banyak pengalaman spiritual di dalamnya.
Bapak berkatilah agar kiranya panitia Natal sungguh dalam pendampingan dan juga penyertaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang dengan sungguh-sungguh mengupayakan pemulihan bangsa kami dari dampak COVID-19, baik di bidang kesehatan maupun juga ekonomi. Agar kiranya upaya pemerintah pusat sungguh-sungguh juga sinergis dengan upaya-upaya yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Berkatilah mereka yang bekerja di lapangan untuk menegakkan protokol kesehatan, sehingga mereka pun juga diberikan keberanian, kesanggupan untuk melakukan tugas panggilan mereka. Berkati juga masyarakat agar sungguh sadar bahwa pandemi ini berkepanjangan terjadi di Indonesia. Oleh karena itu membutuhkan dukungan bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat yang harus betul-betul disiplin menegakkan protokol kesehatan. Berkati mereka yang bekerja di bidang kesehatan, para dokter, para perawat, para peneliti di laboratorium, maupun juga pihak farmasi yang berjuang untuk menemukan obat dan juga vaksin untuk mengatasi COVID-19 ini. Agar kiranya Bapak, sahabat-sahabat kami, para tenaga pelayan kesehatan, tetap diberikan semangat, sukacita, damai sejahtera daripadamu, perlindungan darimu, sehingga mereka sungguh dapat menolong pemulihan kesehatan bagi bangsa kami, bahkan juga bagi negara-negara yang juga sedang berjuang akan hal yang serupa. Bapak, inilah rangkaian doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar, kami yakin Tuhan akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Karena itu Bapa, kami alaskan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur kita atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita, dengan membawa persembahan yang berlandaskan pada firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 21-22 demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jemaat sekalian, mari kita bawa persembahan kita dalam doa.
Bapa kami yang di surga, kami tetap bersyukur Tuhan dari hari demi hari atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu. Kami juga sangat bersyukur Tuhan karena kami bisa mempersembahkan sebagian dari berkat yang Engkau telah curahkan kepada kami. Biarlah persembahan kami ini menjadi perpanjangan tangan untuk kemuliaan nama-Mu saja di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, marilah dengan keyakinan yang baru kita menjalani kehidupan ini. Walau kesulitan dan tantangan masih ada di hadapan kita, tapi biarlah kita dengan tekun menjalaninya, sambil setia dalam jalan kebenaran Tuhan. Karena kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan takkan pernah melupakan kita. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita meneruskan kehidupan kita dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha. Kebaktian kita telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.